Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya akan membahas bagaimana membuat layout standar sesuai peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013. Saudara-saudara sekalian, memang layout peta ini menjadi output terakhir di mana ketika kita mengelola data-data geospasial, maka data tersebut ketika ingin disebarkan kepada pengguna-pengguna, maka data-data geospasial harus menjadi sebuah informasi geospasial. Dan salah satu cara membuat informasi geospasial itu adalah mendesain data-data geospasial tersebut ke dalam sebuah layout peta. Layout peta menjadi sesuatu yang krusial karena menjadi ujung dari pembuatan peta digital. Ada beberapa aturan seperti yang saya tunjukkan di dalam slide ini ketika membuat layout peta. Yang pertama ingin saya soroti di sini adalah terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang. Meskipun yang diatur di sini adalah peta-peta tata ruang, tapi ketika membuat peta tata ruang, di sana kan ada banyak juga peta-peta tematik yang harus dibuat. Sehingga peta-peta tematik pun diatur melalui Peraturan nomor 8 tahun 2013 ini. Yang kedua ada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 16 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan rencana tata ruang. Ini juga senapas dengan PP nomor 8 tahun 2013. Kemudian ada aturan-aturan yang termuat dalam Standar Nasional Indonesia. Hanya saja ini lebih fokus bagaimana membuat peta rupa bumi Indonesia. Yang keempat itu adalah aturan yang ada di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sini ada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan nomor P3/7 IPSDH 2014 tentang petunjuk, penggambaran, dan penyajian peta kehutanan. Nah, di situ ada aturan-aturan juga yang sudah ditetapkan, terutama pada saat membuat layout peta. Saudara-saudara sekalian, bagaimana langkah-langkah di dalam membuat layout peta? Yang pertama, tentu menyiapkan layer-layer peta yang akan dimasukkan ke dalam layout peta. Paling tidak, di situ ada batas administrasi. Ada ibu kota wilayah, baik kabupaten maupun kecamatan. Ada jalan, ada sungainya. Kemudian ada peta tematik yang mau dibuatkan layoutnya. Jadi tergantung tema petanya. Misalkan kalau peta penutupan lahan, maka yang dimasukkan adalah peta penutupan lahan. Berikutnya adalah layer-layer yang akan dibuat diagram lokasi. Jadi diagram lokasi itu ada satu
semacam layout kecil, di mana di situ dimasukkan peta yang kawasannya lebih luas daripada ke peta yang kita buat layoutnya. Jadi kalau yang dibuatkan layout itu adalah kabupaten, maka diagram lokasi itu, atau biasa disebut juga inset itu, provinsinya. Kalau provinsi yang dibuatkan layout petanya, maka diagram lokasi itu adalah provinsinya, Indonesianya. Ya. Jadi di atas provinsi tentu Indonesia. Ya. Kalau pada level kecamatan, ya kabupaten. Meskipun biasa juga digandengkan provinsi dan Indonesia untuk pada level kabupaten. Sebelum memanggil layer-layer peta, perlu diatur area kerja, terutama setting sistem koordinat dan proyeksinya. Terserah apakah menggunakan derajat menit detik atau meter dalam UTM. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ukuran kertas, karena ini terkait dengan skala yang akan dihasilkan. Baik saudara-saudara sekalian, nah sekarang coba kita buka ArcMap-nya. Ini ArcMap-nya sudah terbuka sekarang. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita atur dulu wilayah kerja. Jadi, atau biasa sebut area kerja. Area kerja coba diatur sistem koordinatnya. Sistem koordinatnya gunakan misalkan WGS 1984 dengan derajat desimal. Oke. Kemudian panggil layernya. Panggil layernya misalkan batas kecamatan. Nah, ini adalah batas kecamatan Kabupaten Maros. Kemudian yang lain adalah jalan. Ini ada jalan Kabupaten Maros. Kemudian sungai. Sungai ada di Kabupaten Maros, sungai. Ini ada sungai. Oke. Jadi tadi apa? Ada batas administrasi, ada ibu kota wilayah, ada jalan, ada sungai, dan ada peta tematik lainnya. Sungai sudah, kemudian penutupan lahan. Penutupan lahan, ini penutupan lahan. Oke. Nah, nanti kalau mau distandarisasi batas kecamatan, maka yang kita butuhkan itu juga adalah batas kecamatan dalam bentuk lain. Batas kecamatan atau batas administrasi lain. Kemudian untuk diagram ini, diagram lokasi, karena di sini adalah Kabupaten Maros, maka yang kita gunakan diagram lokasinya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi harus dimasukkan juga batas administrasi atau peta-peta Provinsi Sulawesi Selatan, minimal batas administrasinya. Untuk diagram lokasi, maka selain layer yang dibuat, harus dibikin lagi satu kelompok di sini, yaitu data frame. Jadi buat data frame yang baru. Buat data frame yang baru untuk diagram lokasi. Kemudian diaktifkan.
activate, baru masukkan Kabupaten Sulsel. Nah, ini kan sudah ada. Oke, sekarang kembali ke sini, aktifkan ini, maka muncul kembali Kabupaten Marosnya. Mari kita buat layoutnya sekarang. Yang pertama diatur adalah ukuran kertas. Ukuran kertas tempatnya nanti akan dicetak peta ini. Jadi di sini pilih di file, page and print setup. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda-Anda semua, bahwa setting ukuran kertas itu di sini bisa dilakukan pilihan-pilihan. Akan tetapi ukurannya hanya disesuaikan dengan jenis printer yang digunakan. Kalau saya menggunakan printer Epson L3110, maka hanya ukuran-ukuran ini yang bisa ada di sana. Kalau diinginkan ukuran yang lebih besar daripada itu, maka hilangkan tanda centang yang ada di sini. Begitu dihilangkan tanda centang, maka pilihannya menjadi banyak, bahkan bisa sampai A0. Kemudian orientasi kertasnya. Orientasi kertas tergantung jenis peta yang digunakan. Kalau petanya memanjang ke samping, digunakan landscape. Ya. Tadi Kabupaten Maros itu memanjang ke samping, jadi gunakan landscape. Kalau dia memanjang ke bawah, sebaiknya menggunakan portrait. Ya, jadi di sini karena dia memanjang ke samping, di sini saya gunakan landscape. Ini kemudian oke kan. Nah, ini belum ada frame-nya. Karena apa? Karena kita masih di dalam data view. Jadi Anda perhatikan di bawah itu masih di dalam area kerja data view. Sekarang pindah ke layout view. Di sini ada layout view. Nah, sudah kelihatan frame-nya kan? Nah, itu yang kemudian diatur. Kalau sudah aktif di layout view, mestinya ada kelompok menu ini. Akan tetapi kalau ini tidak ada, maka klik kanan di sini, cari layout. Selain layout, juga dibutuhkan draw. Draw ini penting. Jadi draw harus ada juga. Nah, dia panggil draw-nya. Draw itu biasanya saya simpan di bawah sini. Oke, di situ draw-nya. Nih. Nah, kertas yang saya gunakan ini adalah kertas A0 ya. Nah, di sini siapkan, kalau dia landscape, siapkan di sebelah kanan sini untuk etiketnya. Jadi komponen-komponen yang menjelaskan tentang peta-peta yang ada di dalam sini itu ditempatkan di sebelah kanan daripada peta ini, frame-nya peta. Kalau dia portrait, ditempatkan di bawah etiketnya. Oke, sekarang atur dulu dia punya jarak dari atas ke bawah ini, dari pinggiran kertas, kan ini pinggiran kertas. Kalau mau men-zoom layout, jangan gunakan tanda ini, zoom yang ada ini, tapi gunakan yang ini. Karena kalau ini digunakan, maka bukan layoutnya yang berubah membesar atau mengecil, tapi peta yang ada di dalam, sehingga itu bisa mengacaukan. Jadi perhatikan baik-baik bahwa kalau ingin
memperbesar atau memperkecil layout, maka gunakan perintah-perintah yang ada di sini. Jadi ini saya perbesar. Nah, sekarang usahakan, ya saya biasanya gunakan 4 cm dari sini. 4 cm dari pinggiran kertas. Nah, supaya bagus cara mengaturnya, saya berikan garis di 4 cm itu. Kemudian di sini juga, ini 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm di sini. Nah, baru atur ini ke sini. Nah, kan? Jadi kalau ada aturan seperti itu, dia otomatis mudah untuk mengeditnya. Kemudian di bawah juga diperlakukan hal yang sama. Jadi ini sudah 4 cm, tapi yang di sini belum. Jadi di sini 4 cm. Klik ini. Nah, kan? Tinggal atur ini. Nah, sudah 4 cm dia. Oke. Setelah itu, maka atur perbesaran dari peta. Sebenarnya kalau mau, bisa di zoom to layer. Dia langsung memposisikan dirinya sebesar dengan frame yang sudah dibuat. Tapi ini masih bisa diperbaiki. Misalkan maunya itu 1:75.000. 75.000. Maka dia bisa lebih membesar lagi dari peta yang tadi. Oke. Jadi kita sudah membuat frame petanya. Belum mengatur simbologinya. Nanti akan diatur simbologinya. Yang belum dibuat di sini adalah ukuran dari kanan. Ukuran kertas dari kanan. Jadi 1, 2, 3, 4 di sini. Oke, sudah. Kalau sudah seperti itu, untuk memperbesar secara utuh di sini ada tombol zoom wall page. Nah, zoom wall page langsung besar. Nah, kemudian di sini jarak di sini. Jadi kalau ini buat dia barang 1 cm ya. Oh, ini pasang sini dulu supaya bagus. Dan ini 1 cm ya. Nah, ini atur ke sini. Oke. Kelihatannya 1 cm terlalu jauh. Ini bisa di setengah cm. Atau yang ini yang digeser. Nah, tinggal ngatur-ngatur saja. Perbesar dulu. Kelihatannya terlalu dekat. Kalau di situ, coba kita pasang di 85. Baru ini atur ke sana. Oke. Jadi ini juga digeser ke kiri sedikit. Baru dibuat kotak di situ. Gunakan perintah yang ada di drawing. Di sini ada tanda kotak. Tinggal dibuat kotaknya. Nah, sekarang sudah dibuat kotaknya. Tapi ini jangan dikasih berwarna. Defaultnya itu berwarna. Sekarang hilangkan warnanya. Klik kanan baru properties. Ini di klik no color. No color. Sebaiknya ini berwarna hitam pekat ya. Oke. Nah, sekarang sudah ada tempatnya untuk mengatur etiketnya. Sekarang petanya ini kelihatannya sudah bagus dengan posisi ini. Kalau itu sudah bagus, maka atur setting grid-nya. Ini grid. Nah, new grid. New grid.
gunakan Graticule, kemudian next, Graticulable. Oke. Kemudian kita okekan saja dulu semua. Coba di apply. Oke. Nah, ini. Ini berapa nih? 11930. 11930. Ini 11940. Nah, ini bisa diatur supaya ini kan 10 menit jaraknya. Atur jaraknya, intervalnya itu jangan 10 menit, tapi 5 menit. Intervalnya 5 menit saja. Jadi 0 derajat, 5 menit. Kemudian labelnya, jadi yang kiri dengan yang kanan itu ditulisnya memanjang ke atas. Jadi ditulis secara vertikal. Berarti beri tanda centang di sini. Untuk ukuran A0 terlalu kecil kalau size di sini 6. Gunakan 10 paling tidak. Kemudian di oke. Nah, kalau kita lihat di sini, maka ini sudah berubah bentuk tulisannya menjadi ini horizontal dan ini vertikal. Tapi ini belum selesai karena garis-garis ini atau gridnya ini berwarna hitam, ini sangat mengganggu. Perbaiki gridnya. Kembali ke properties. Kemudian lines, pilih lines, kemudian simbol. Nah, gunakan warna ini, warna yang ini. Gunakan warna itu. Kemudian di-okekan. Setelah itu diatur lagi yang UTM-nya. Sekarang kan sudah ada derajat menitnya. Nah, di aturan PP nomor 8 itu selain grid geografik juga harus ada UTM-nya. Cuma UTM-nya tidak dalam bentuk garis-garis seperti itu, tapi dia dalam bentuk tik-tik. Sehingga ini masih perlu ditambahkan satu lagi. New grid. Oke. Gunakan yang ini. Measure grid. Measure grid. Nah, ini itu menggunakan UTM, meter. Oke, next. Next. Ini next saja dulu, baru kita diatur kembali. Kalau ini di-apply. Nah, kelihatan kan ada yang berwarna hitam. Kemudian itu diatur kembali. Atur lainnya jangan menggunakan grid of line, tapi gunakan yang tik ini. Oke. Kemudian intervalnya oke, labelnya sama juga, oke. Ini buat dia 10. Dia 10. Kemudian di oke. Nah, sekarang itu selain ini, selain derajat menit, ada ini. Ada UTM-nya. Ada UTM-nya. Oke. Kita selesai urusannya dengan grid.
Sekarang atur etiketnya di sini. Di sini biasanya itu ada simbol kabupaten, simbol pemerintah daerah. Insert simbol, insert, kemudian gunakan picture. Di sini ada logo, ada 2 logo ini, tapi saya pilih logo 1. Nah, ini logo 1, logo Maros. Ini bisa diatur besar kecilnya seperti ini. Bisa dipasang di sini kalau tidak terlalu padat nanti ke bawah, atau bisa juga dipasang di samping sini. Nah, saya ambil saja dulu satu ini, saya pasang di situ. Kalau mau memberi tulisan di sini, gunakan yang ada di drawing, kemudian ada teks dan tulis di sini. Pemerintah daerah Kabupaten Maros. Kelihatan kecil, cara memperbesarnya gampang, tinggal diatur di sini berapa besarnya. Ini masih kecil karena ini ukuran A0 ya. Jadi wajar kalau ini masih mungkin 28, baru proporsional. Oke. Nah, ini juga masih terlalu kecil. Oke. Kemudian ini bisa dikasih pembatas sebuah garis. Yeah. Nah, sekarang di bawah ini apa? Coba kita lihat aturan yang ada. Di sini logo dan pemerintahan, ya kan? Di sini logo dan pemerintahan. Atau saya perbesar sedikit ya. Logo dan pemerintahan tadi. Nah, sekarang di bawahnya, kalau itu untuk rencana tata ruang, maka ditulis di sini, ditulis di situ, di bawahnya. Misalkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maros, tahun berapa misalkan 2020 sampai 20 tahun kan, 2040 misalkan. Nah, ini diperbesar. Nah, ini mungkin terlalu besar ya, 28 tadi. Atau ini bisa diedit lagi, Kabupaten Maros, tahunnya di enter saja. Nah, tahunnya sudah di enter. Kemudian bikin dia di tengah, klik 2 kali, bikin dia rata tengah. Oke. Nah, kelihatannya dia masih kebesaran, perkecil lagi 26. Oke. Nah, biasanya kalau sudah mengatur yang di dalam ini sudah susah karena dia selalu mau lengket dengan aturan-aturan yang dibuat seperti ini. Jadi saran saya ini dihilangkan saja. Cara menghilangkannya itu di drag saja ke kanan. Nah, dia hilang. Sehingga ini lebih longgar cara mengaturnya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros tahun 2020.
2020. Kalau mau diatur-atur secara smooth, tekan Shift dengan tanda panah yang ada di keyboard. Karena kalau hanya menggunakan tanda panah saja loncatnya jauh. Kemudian di bawahnya dibuatkan lagi seperti ini. Nah, kan. Nah, ini. Di bawahnya apa lagi? Di bawahnya itu ada judul peta. Ada judul peta. Ini atur dulu ke bawah sedikit. Ini kelihatannya harus tetap ada di sini supaya gampang. Saya kesulitan ini. Ini mau saya hapus dulu. Kalau yang ini sudah pas, yang ini sudah pas, ini saja yang di copy. Ctrl C, Ctrl V. Jadi copy baru di paste. Nah, kan. Karena biasanya susah membuat garis yang pas. Kemudian tulis di sini misalnya peta penutupan lahan. Ini kemudian berapa tadi? 26 ya. Peta penutupan lahan. Ini bisa dibola. Ya, lebih menonjol nantinya. Oke. Baru copy kembali ini garis. Simpan di bawahnya. Ini lewat. Kasih pas tengahnya saja. Ke bawah lagi. Ya, ini perlu diatur. Kayaknya masih perlu ke bawah lagi. Nanti kalau tidak cukup di bawah baru diatur lagi. Kemudian judul peta. Ini arah utara dan skala bar dan numerik. Arah utara insert. Nah, ini north arrow. Gunakan north arrow. Di tata ruang itu, aturan tata ruang mempersyaratkan tanda panah ini. Jadi gunakan tanda panah itu. Dan bukan N di situ tapi U ya. Ini yang harus di insert saja kalau begitu. Insert teks saja di atasnya. Tulis U. Kemudian atur besarnya. Usahakan sama. Ini U huruf besar ya. U. Kemudian 36 misalnya. Nah, kurang lebih sama. Karena dia ini, maka kasih kotak dulu. Dengan warna putih. Sama dengan warna backgroundnya. Dan ini tidak ada warna ya, no color. Oke, baru ini di drag sana. Mungkin 3. Hurufnya ini di order. Ordernya bring to from, sehingga dia ada di atasnya ini. Dia ada di atasnya
yang putih tadi. Oke, kita sudah dapat utaranya, tapi kayaknya terlalu besar ya. 28 deh. Oke, 28. Itu kemudian diatur-atur menggunakan shift dengan panah. Nah, sekarang skalanya insert skala, scale bar. Scale bar itu gunakan yang ini. Tapi atur propertiesnya dulu karena dia miles di sini. Atur propertiesnya. Di sini jangan miles ini. Di sini jangan miles tapi kilometer. Kilometers. Oke. Nah, labelnya jangan kilometer terlalu panjang, km saja. Sorry. KM. Ini diokekan. Kemudian ini diokekan. Nah, ini kepanjangan. Kalau kepanjangan seperti ini, geser saja seperti ini. Nah, diperkecil saja. Baru diatur sedemikian rupa sehingga proporsional. Kalau ini terlalu tebal, ini bisa diperkecil sedikit. Ah, kan? Bagus. Nah. Kemudian selain itu diminta ada skala numerik. Jadi skala bar dan numerik. Tapi ini pesan saya, kalau peta-peta ini nanti mau diselipkan di laporan, skala numeriknya dihilangkan. Sering sekali peta itu dibuat misalkan pada ukuran kertas A4. Kemudian nanti petanya diselipkan di laporan. Pada saat diselipkan di laporan, karena dia JPEG, dikempeskan atau diperkecil, diperbesar sehingga tidak sesuai lagi dengan skala numeriknya, sehingga yang cocok hanya skala barnya. Tapi karena ini mau dicetak dalam ukuran A0, di situ memang dipersyaratkan skala numeriknya juga disertakan. Untuk skala numerik gunakan insert, kemudian scale text, kemudian gunakan ini. Tapi atur propertiesnya. Atur propertiesnya itu oke. Nah, diokekan saja. Kemudian diokekan. Jadi 1:75.000. Coba perbesar sedikit, 28 kayak. Nah, ya kan? Tulis di depannya skala. Skala sama dengan, kemudian atur berapa tadi, 28 ya, 28 juga ini, atau enggak usah pakai sama dengan, skala ya begitu saja. Oke, jadi sudah ada skala numeriknya. Tinggal mau diatur-atur bagaimana baiknya supaya proporsional posisinya. Oke, itu sudah. Kemudian di bawahnya keterangan sistem koordinat, keterangan sistem proyeksi koordinat. Nah, di sini itu oke. Nah, apa yang perlu ditulis di sini? Yang perlu ditulis di sini itu adalah proyeksi. Jadi sini
proyeksi, kemudian perbesar dulu 26. Kemudian sistem gridnya, sistem grid, kemudian datum horizontalnya, horizontal. Ini dibuat sejajar semua titik duanya. Ini juga diusahakan sejajar titik duanya. Lewat. Kemudian di sini diberi tanda titik. Apa itu proyeksinya? UTM atau universe universal transverse Mercator. Universal transverse Mercator. Kemudian sistem gridnya apa? Sistem gridnya itu ada dua kan? Grid geografik dan grid UTM. Oke. Kemudian datumnya apa? Datumnya WGS 1984. Nah, ini kemudian kita okekan. Baru ini kita atur ke bawah. Nah, oke. Ini gridnya berlebihan. Kurang satu supaya dia sejajar. Nah, oke. Sudah bagus nih. Ini kita balik. Copy. Atur. Ya, ini atur kembali deh. Oke, itu sudah. Berikutnya apa lagi? Keterangan sistem proyeksi, diagram lokasi. Di mana kita atur diagram lokasinya? Coba diperbesar dulu ini. Tadi waktu bikin new data frame, Kabupaten Polisulsel itu dibuatkan untuk diagram lokasi. Ini dia. Diagram lokasi Provinsi Sulawesi Selatan. Coba diperbesar. Nah, coba sekarang aktif di situ dulu. Aktif. Kemudian ini di zoom to layer, terlalu kecil saya kira. Ini besar. Ini perbesar lagi. Kemudian atur lagi. Ini yang di bawah enggak usah. Ini masih bisa diperbesar sedikit. Oke. Coba kita. Nah, baru perbesar lagi. Dibuat proporsional. Ya. Nah, apa tujuannya diagram lokasi? Untuk menunjukkan Kabupaten Maros itu di Provinsi Sulawesi Selatan ada di mana dan ada di sini, sehingga supaya bisa kelihatan menonjol, maka diatur simbologinya di sini. Simbologinya apa? Kategoris, baru add values, pilih Kabupaten Maros.
oke. Nah kan, baru ini diberi warna, biasanya diberi warna merah. Ini oke. Kemudian ini yang lain diberi warna putih. Beri warna putih. Baru ini kita oke. Nah, kelihatan kan? Kemudian diberi keterangan. Saya biasa langsung saja beri keterangan. Berarti ini perbesar sedikit. Oke, baru ini angkat sedikit. Baru saya buat satu kotak sini berwarna merah. Ini diklik 2 kali. Baru kasih warna merah. Kemudian oke. Coba kita lihat. Nah, sekarang ditulis di situ di dekatnya apa yang ditulis, wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan. Kalau itu kita buat tata ruang ya. Ini mungkin 18 lah. Oke. Nah, ini harus ada koordinatnya juga. Jadi harus diklik kanan, baru atur gridnya, new grid. Ini kita next saja dulu. Sebentar baru perbaiki. Nah, kan sudah bagus saya kira intervalnya. Jadi atur propertiesnya. Baru garisnya kasih warna yang tadi. Ini oke. Kemudian labelnya seperti ini modelnya. Kemudian oke. Ya. Di atasnya itu ditulis diagram lokasi. Jadi ini dikebawain sedikit. Di sini ditulis diagram lokasi. Diagram lokasi. Ini 28. Ya, kita dianolkan. Di dalamnya bisa ditulis Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Ini kebesaran. Ya. Oke. Oke. Nah, sudah mulai kan kelihatan? Berikutnya setelah itu baru masuk legenda. Legenda atau keterangan sesuaikan dengan isi peta. Untuk mengatur legenda, disinilah kita menggunakan aturan simbologi seperti yang diatur di dalam PP nomor 8 tahun 2013. Ini saya kasih lagi kotak di sini. Oke. Jadi atur dulu simbologinya. Ini layers, kita aktifkan kembali. Kemudian gunakan aturan yang ada. Ini terlalu dekat ini kayaknya. Oke. Nah, sekarang batas
administrasi. Ini klik. Kemudian style referensinya atur. Nah, saudara-saudara sekalian, saya itu sudah ada style yang saya peroleh dari Badan Informasi Geospasial terkait dengan pengaturan simbologi, baik itu poin, line maupun poligon untuk rencana tata ruang wilayah. Nah, sebelumnya saya sudah punya ini, tapi sekarang sebagai informasi terdapat perbaharuan oleh BIG. Jadi pewarnaan dan simbologi yang ada di PP nomor 8 tahun sebelumnya, style yang sudah beredar sebelumnya, itu sekarang sudah diperbaiki. Nah, ini tahun 2019, saudara-saudara, ini saya dapat dari Badan Informasi Geospasial. Nah, ini diaktifkan semua. Kemudian tinggal cari di sini, diklik saja di sini. Misalkan batas kecamatan. Kemudian cari. Nah, ini ada garis batas kecamatan. Nah, tinggal pilih itu. Kalau mau perbesar ini terlalu kecil, saya kira, saudara. Ini 1. Oke. Atau kalau ini karena ini A0 dibikin 2. Oke. Ini kelihatannya salah ini, saudara. Bukan batas administrasi lain, tapi batas kecamatan lain. Batas kecamatan lain. Gunakan yang ini. Atur propertiesnya, simbologinya. Batas kecamatan. Ini batas kecamatan, dan tadi gunakan 2. Oke. Nah, sebaiknya meskipun kita fokus pada Kabupaten Maros, tapi peta yang di luar Kabupaten Maros paling tidak batas kabupatennya itu ada. Jadi Kabupaten Sulsel Pol itu tetap harus ada. Nah, ini dipasang paling bawah, tapi dia berwarna putih. Warna putih. Berwarna putih. Kemudian ini tidak usah. Kenapa? Karena ada lagi nanti batas ini. Batas kabupaten lain yang garis. Nah, ini propertiesnya batas kabupaten. Ini batas kabupaten. Batas kabupaten. Nah, ini batas kabupaten. Ini batas kabupaten. Tadi 3 ya. Oke. Kemudian usahakan muncul nama kabupatennya. Jadi atur di sini properties, fieldnya, labelnya ini. Kemudian ini ada satu sini. Kemudian 28 juga. Nah, ini pakai areal. Kalau nama kabupaten pakai areal, nama kecamatan juga pakai areal, warna hitam dan tegak. Nah, ini sudah muncul nama-nama kabupatennya. Oke, satu lagi saudara sekalian yang harus dimasukkan yaitu garis pantai.
Nah, ini garis pantai. Nah, ini ada garis pantai. Kita okekan saja. Jadi ada garis pantai. Kemudian batimetri. Ini batimetri. Oke. Pasang di sini. Nah, kemudian atur kedalamannya. Kategoris, kedalaman. Kemudian ini bisa diatur kedalamannya. Kemudian jangan ada ininya, jangan ada outline-nya. Garis pantai. Oke. Sekarang yang ribet sekarang adalah sungai. Sungai itu harus diatur juga simbologinya. Jadi sungai musiman tidak usah dimasukkan. Yang benar-benar sungai saja yang dimasukkan. Kategori, kode unsur, nama unsur. Nah, sungai musiman tidak usah, sungai irigasi, sungai tepi tambak, garis tengah sungai, satu garis, sungai dua garis, kemudian, nah itu saja. Itu oke. Dibuat sama saja semua sungai. Ini sungai tengah. Kemudian ini sungai dua garis. Sungai dua garis. Kemudian ini sungai satu garis. Ini sungai satu garis. Oke. Ya kan? Oh, masih ada. Buang itu. Yang lain. Cara buangnya ini tidak usah diberi tanda cek ini. Di uncheck. Sehingga yang lain tidak muncul. Nah, kan? Yang lain tidak muncul. Yang membuat jadi ribet lagi adalah jalan. Atur jalan. Simbologi jalan diatur. Jalan yang tidak penting tidak usah masuk. Seperti pematang-pematang dan segala macam tidak usah. Itu bikin ribet saja. Tidak penting. Nama unsur. Nah, ini pematang tidak usah masuk. Pematang. Ini jalan lokal dan jalan lain. Jalan lokal dan jalan lain. Ini tidak usah. Nama unsur, jalan lokal, jalan lain, jalan lokal, ini jalan lain, ini, oke. Nah, sudah ada jalan lokal, sudah ada jalan lain. Oke, jalan sudah. Sekarang, sebelum penutupan lahan, nama-nama sungai itu diatur lebih dulu. Jadi di Sungai Maros ini, kalau dibuka, ada toponimnya. Jadi kasih label toponimnya. Kasih label sungainya maksud saya. Nah, di sini ada label, kemudian toponimnya kan. Toponimnya
cara memberi label itu adalah ikuti kurva yang ada pada sungai. Nah, kemudian di bawahnya, di bawah sungai ditulis, kemudian diokekan. Nah, untuk sungai itu menggunakan Times New Roman. Times New Roman. Dan berwarna biru. Dan italic, kemudian 10. Jangan lupa kasih tanda centang di sini. Ini oke. Coba dilihat. Coba kita lihat. Adakah nama-nama sungai? Nah, itu kan sudah ada. Nah, ini ada nama sungai. Ini ada nama sungai. Nama sungai. Ini nama sungai, dia ikuti jalur-jalur sungai kan? Oke, nama sungai sudah ada. Perhatikan tadi bagaimana caranya supaya dia mengikuti jalur sungai. Kemudian selain nama kabupaten, nama kecamatan dimunculkan juga. Jadi propertiesnya ini kecamatan. Nah, dia tetap areal, hitam, dan tegak. Mungkin sekitar 16. Oke. Ini kemudian diokekan. Jadi nama kecamatan sudah ada. Ini nama kecamatan sudah muncul. Terakhir itu apa? Terakhir itu penutupan lahan. Nah, oke, penutupan lahan. Kita atur simbologinya. Kemudian simbologi, kriteria nama unsur. Pilih nama unsur, add all value. Oke. Kemudian air danau. Ini klik 2 kali. Cari air danau. Ini style reference-nya. Esri-nya tidak usah kita pakai ya. Langsung saja air danau. Air danau. Nah, ini ada air danau ini. Atau situ. Kemudian air empang. Air empang tidak ada karena dia sama dengan tambak sebenarnya. Air empang itu sama dengan tambak. Nah, ini tambak ini. Air kanal. Di sini tidak ada, jadi kita kasih saja tubuh air. Tubuh air tidak ada. Coba air. Air tawar saja, air tawar. Air kanal, air tawar. Air tambak, ya sama saja dengan empang juga. Tambak juga. Tambak. Kemudian air tawar. Tadi. Atau sungai. Ini ada. Kemudian hutan bakau. Hutan bakau. Mangrove. Ya. Hutan. Ini hutan. Kita pakai saja ini. Hutan bakau. Hutan rawa. Sama sebenarnya. Dari hutan bakau sama dengan hutan rawa. Oke.
hutan rimba. Hutan rimba. Tidak ada, berarti hutan saja. Ini masih ada hutan X terpakai. Padang rumput. Padang atau rumput. Nah, ada padang rumput, nanti kita atur itu. Pasir. Pasir bukit darat. Pasir bukit darat ini. Kemudian pasir bukit laut. Pasir bukit laut yang ini. Kemudian pelabuhan, ini juga tidak ada. Perkebunan. Perkebunan atau kebun ini. Kemudian permukiman dan tempat kegiatan. Nah, ini tempat kegiatan. Kemudian sawah yang ini. Kemudian sawah tak ada hujan. Sawah tak ada hujan yang ini. Yang ini. Kemudian semak belukar. Semak belukar alang-alang ini. Kemudian tanah kosong. Tanah kosong gundul ini. Tegalan ladang. Nah, ini. Nah, kemudian padang rumput itu tadi kita masukkan saja dalam kelas semak ya. Semak belukar. Oke, lanjut. Kemudian padang rumput, pelabuhan udara. Ini kasih saja warna peruntukan khusus. Oke. Nah, sekarang sudah semua. Ini uncek. Baru di-okekan. Nah, ini saudara-saudara sekalian, berat ini kerjanya komputer dengan mengatur simbologi seperti ini. Ya, tidak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau kita menggunakan simbologi yang sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2013 yang sudah dibuat oleh BIG, ini memang agak membebani memori komputer kita sehingga loadingnya lama. Jadi tadi itu sempat saya berhenti sejenak, kemudian saya lanjut sekarang. Nah, hasil akhirnya seperti ini, saudara-saudara sekalian. Jadi yang perlu diatur di sini adalah nama-nama layer. Jadi nama layer usahakan sesuai dengan nama yang akan dimunculkan di legenda. Kemudian jalan itu harus ada di atas sungai, jadi sungai ada di bawahnya. Kemudian ini semua diatur berdasarkan PP nomor 8 tahun 2013 dan sebagian sudah diperbaiki oleh BIG. Nah, sekarang tinggal memasukkan legendanya. Ya. Yang lain saya sudah atur sebelumnya, saudara-saudara sekalian. Kemudian bagaimana cara memasukkan legenda? Di sini ada insert, kemudian legend. Nah, kemudian kira-kira yang tidak perlu ini tidak usah dimasukkan ke sana. Ini kabupaten. Kemudian batas kecamatan Poli tidak usah dimasukkan. Oke, kemudian di next saja. Saya kira nah, di sini diganti keterangan
biasanya huruf besar ya. Keterangan. Oke. Kemudian next. Ini gapnya. Oke. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah next. Oh, sebelum saya finish, saya back dulu, ada yang saya lupa. Di sini kita buat dua kolom. Oke. Kemudian ini udah benar keterangan. Selanjutnya terus next, finish. Nah, ini kan sudah dibuat, tinggal mau digeser ke sini. Oke. Saya kira batimetrinya ndak usah dimasukkan juga di sini. Dia hanya bagian dari tidak penting, saya kira. Jadi generalnya ini ndak usah. Oke kan. Oke. Ini kemudian ini bisa diatur. Nah, saya kira untuk tahap pertama sudah diselesaikan, saudara-saudara sekalian. Jadi inilah hasil yang diperoleh bagaimana membuat layout menggunakan standar yang ada. Jadi sini tadi ada ibu kota kecamatan, batas kabupaten, batas kecamatan, dan seterusnya. Berikutnya nanti akan dilanjut dengan bagaimana membuat layout dengan standar yang lain. Misalkan dengan menggunakan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.